Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, para seminaris, lembaga hidup bakti, biarawan, biarawati, dan rekan-rekan imam yang saya hormati. Pagi ini saya bersukacita karena untuk pertama kalinya saya merayakan misa Krisma bersama para imam, biarawan, biarawati, dan seluruh umat beriman sebagai uskup. Bersama seluruh umat, saya juga turut bersukacita bersama semua imam yang hari ini merayakan ulang tahun imamat. Misa hari ini identik dengan Krisma suci. Keduanya begitu erat terkait sehingga Bunda Gereja menamainya Misa Krisma. Hal ini bukan hanya karena konsekrasi atas minyak yang akan digunakan sebagai krisma selama setahun ke depan, bersama dengan pemberkatan minyak orang sakit dan minyak katekumen, tetapi juga karena krisma adalah tanda imamat. Perayaan hari ini sesungguhnya membawa kita kembali ke hari tabisan kita masing-masing, entah berapa tahun yang lalu. Meskipun krisma itu telah lama, mungkin sudah mulai mengering dan aromanya telah hilang, namun tanda imamat kita tetap ada. Kita adalah imam selamanya menurut cara Melkisedek yang dikonsekrasi, dikuduskan dalam dan atas nama pribadi Kristus untuk melanjutkan misinya. Dengan demikian, apa yang membedakan kita dari imamat umum kaum beriman adalah pengurapan kita. Kita diurapi, yaitu ditandai dan dimeterai untuk menjadi alter Kristus, Kristus yang lain, sekaligus bertindak in persona Christi dalam nama Kristus. Pada abad keempat, ketika gereja mulai berkembang pesat, para imam mulai mewakili uskup mereka. Inilah masa ketika konsep tentang imam atau pastor paroki mulai dikenal luas. Tugas dan peran sebagai seorang imam tampaknya tiada habisnya. Tidak peduli di mana ia berada dan berkarya, seorang imam harus menjadi pembagi rahasia, pembawa beban, sumber penghiburan, dan pilar kekuatan. Ia dipanggil atau disapa Bapak oleh ribuan orang. Sekalipun miskin, ia memperkaya hidup sekian banyak orang. Sekalipun lemah, ia memberi kekuatan kepada ribuan orang. Sekalipun tidak dikenal, ia melakukan hal-hal besar setiap hari yang sulit diungkapkan dalam bahasa manusia. Ia tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengarkan kesedihan orang lain. Ia selalu siap bagi umatnya. Ia sering menjadi sasaran musuh-musuh Allah, namun menjadi magnet bagi mereka yang membutuhkan Allah. Kadang-kadang ia menarik perhatian, tetapi biasanya imam bekerja tanpa terlihat dan juga tanpa pengakuan, sementara ia melakukan pekerjaan mulia di dunia, yakni menjaga agar Kristus tetap hadir dalam hidup umatnya.
Singkatnya, imam adalah seorang manusia biasa yang dipanggil untuk melakukan karya-karya luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini baik dari kitab Yesaya maupun Injil Lukas berkisah tentang tanggung jawab dan tugas-tugas seorang imam. Diurapi dengan roh Tuhan, seorang imam diutus ke tengah-tengah dunia. Ia menjadi seseorang yang senantiasa ada dalam perutusan, selalu mengutamakan kebutuhan dan kepentingan gereja daripada kepentingan pribadinya. Dalam kasih dan ketaatan, imam pergi kemanapun ia dibutuhkan demi kebaikan gereja. Kasih para imam yang terwujud dalam karya pelayanan mereka terhadap gereja sesungguhnya sangat menginspirasi dan juga menghidupi gereja sepanjang sejarah. Sebagaimana disampaikan Nabi Yesaya, imam dipanggil untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, untuk merawat orang-orang yang remuk redam hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan kepada para tahanan, untuk menghibur semua orang yang berkabung dan memberi mereka minyak suci, minyak sukacita sebagai ganti perkabungan. Dalam Injil, Yesus menggemakan kembali pesan yang sama dengan tambahan tanggung jawab, yaitu memberitakan penglihatan bagi orang-orang buta. Dengan kata lain, imam dipanggil untuk mengangkat selubung dari mata manusia yang menghalangi mereka untuk melihat. Imam diberi tugas untuk mewartakan sukacita Injil kepada seluruh umat Allah, khususnya kepada mereka yang miskin dan yang sangat membutuhkan. Salah satu cara harian untuk melaksanakan tugas ini adalah melalui kekuatan pewartaan sesuai dengan rencana Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam dokumen Evangelii Gaudium, sukacita Injil, Paus Fransiskus antara lain menulis, menjadi gereja berarti menjadi umat Allah sesuai dengan rencana besar kasih keibuan Bapa. Ini berarti bahwa kita harus menjadi ragi Allah di tengah umat manusia, mewartakan dan membawa keselamatan Allah ke dalam dunia kita yang sering tersesat, dan karena itu perlu dikuatkan, diberi pengharapan dan didorong untuk terus maju. Gereja harus menjadi tempat kemurahan hati yang diberikan secara cuma-cuma, tempat di mana setiap orang bisa merasa diterima, dikasihi, diampuni, dan dikuatkan untuk hidup dalam kebaikan Injil. Dalam pewartaannya, imam menjadi suara harapan dan kekuatan bagi umat Allah. Pewartaan imam bukanlah tempat penyiksaan, bukan panggung untuk mempromosikan agenda-agenda pribadi atau ajang hiburan, melainkan pintu terbuka dan jembatan menuju hidup baru bersama Yesus dan gerejanya. Dalam pewartaannya, imam mengambil bagian secara intim dalam dialog antara Allah dan umatnya.
Setiap pewarta, para imam harus peka, bukan hanya terhadap Allah, tetapi juga terhadap umatnya. Pewarta harus mengenal hati umatnya untuk menyadari di mana kerinduan akan Allah masih hidup dan berkobar, serta di mana dialog yang dulu penuh kasih ini telah terhenti dan menjadi kering. Bapak Suci juga menekankan keindahan dan tantangan dalam pewartaan ketika beliau berkata, pewarta memiliki tugas yang indah namun sulit, yaitu menyatukan hati yang saling mengasihi, yakni hati Allah dan hati manusia. Melalui doa, melalui persiapan, dan melalui pewartaan, seorang imam pewarta berusaha menjadi pemersatu dan juga mewujudkan doa Imam Agung Yesus, ut omnes unum sint, supaya mereka semua menjadi satu. Sebagai imam, kita berdiri di tengah dua pelukan kasih ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mewartakan sabda Tuhan adalah tugas luar biasa yang terkadang bisa membuat kita para imam bertanya-tanya dan bahkan meragukan diri sendiri. Terkadang sesudah misa ada umat yang datang dan mengangkat jempol untuk Romo, homili, khotbah Romo luar biasa. Tetapi pada saat yang sama ada juga yang datang lalu komplain, mengkritik apa yang sudah disampaikan para imam dalam khotbah. Bukan lagi begini, jadi begini. Kita pun hanya bisa menggelengkan kepala. Bahayanya adalah kita bisa menjadikan bagian dari pelayanan kita terlalu pribadi. Padahal mewartakan sabda Tuhan tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi diri sendiri, menjadikan aku sebagai pewarta utama. Dalam hal ini, Paus Fransiskus memberikan nasihat yang bijak bagi para imam. Yang penting adalah sang pewarta yakin bahwa Allah mengasihinya, bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkannya, dan bahwa kasih-Nya selalu memiliki kata terakhir. Dengan kata lain, saudara-saudari, rekan-rekan imam, meskipun terkadang klise, kita perlu mengamalkan apa yang kita wartakan. Kita perlu terus mengingat apa yang disampaikan kepada kita pada saat tabisan imam kita. Percayalah pada apa yang kamu baca, ajarkan apa yang kamu percayai, dan amalkan apa yang kamu percayai. Hal ini tentu berarti bahwa dari waktu ke waktu, dengan kerendahan hati, kita harus memastikan bahwa selubung balok dalam mata kita sendiri disingkirkan dengan mendengarkan pewarta-pewarta lain, mengikuti arah rohani dan retret tahunan, secara rutin melakukan pemeriksaan batin, dan secara konsisten mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, kita bisa jatuh dalam bahaya orang buta menuntun orang buta. Di atas segalanya, kita tidak boleh kehilangan pandangan bahwa bahkan dalam kelemahan dan keterbatasan manusiawi kita telah diurapi, kita telah dipilih dan dikuduskan oleh Allah sendiri, serta diutus untuk menjadi tanda kehadirannya di dunia ini. Bukan hanya ketika kita berdiri di mimbar gereja,
tetapi dalam setiap tarikan nafas dan langkah hidup kita. Saudara-saudari, rekan-rekan imam yang terkasih dalam Kristus, meskipun kita sering berdiri sendiri saat berkhotbah di mimbar maupun dalam berbagai ruang kehidupan lainnya, kita harus ingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Sebelum wafatnya, Yesus berkata kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Yesus meninggalkan Bunda Maria kepada semua muridnya sebagai sumber kekuatan dan rahmat. Maria bukan hanya bunda semua murid, tetapi juga bunda para imam. Maria adalah bunda kita, karena kita dibentuk menyerupai Kristus Imam Agung. Maria melihat citra putranya di dalam diri kita masing-masing, bahkan dalam segala kelemahan dan keterbatasan manusiawi kita. Maria dan banyak orang lainnya, bagi Maria dan banyak orang lainnya, kita adalah alter Kristus, Kristus yang lain yang bertindak in persona Christi. Saat kita menjalani hidup dan pelayanan kita sebagai imam, Maria menemani kita dalam saat-saat gelap Kalvari, Golgota kita masing-masing. Dengan kasih seorang ibu, Maria hadir di kaki salib kita masing-masing. Lebih dari itu, Maria selalu hadir untuk mengatakan kepada kita apa yang ia katakan kepada mereka di Kana, Galilea. Apapun yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini berarti bahwa setiap hari kita berusaha menjadi murid-murid misioner yang mewartakan sukacita Injil dengan menyingkirkan selubung, balok dari mata orang-orang, sekaligus membiarkan selubung, balok dalam mata kita sendiri jatuh, agar kita bisa melihat sebagaimana Allah ingin kita melihat. Selamat berbahagia ulang tahun bagi para imam yang merayakan imamat. Mudah-mudahan Bunda Maria dan putranya senantiasa menyertai seluruh siara hidup imamat kita selanjutnya. Amin.